Halo brother, kita masih di Fed House of Design Otomotif Kang Daniel punya dan Anto. Ini seru banget nih. Apa kabar Anto? Baik. Baik banget. Nih dia adalah QC-nya dari mobil-mobil yang dibuat di Fed House of Design-nya Otomotif Kang Daniel ini dengan Kang Anto. Gue mau tanya nih, ini mobil apa sih sebenarnya? Kalau kita ngebahas untuk yang ini adalah mobil untuk balapan sebetulnya. Mobil untuk balapan, oke. Jadi memang konsepnya hanya untuk balapan, kemudian kebutuhannya pun kita kondisikan untuk balapan. Oh. Gitu. Jadi awalnya untuk balapan itu syarat utamanya adalah pelindung. Pelindung? Pelindung tuh maksudnya? Si pembalapnya. Oh, pembalapnya. Oke. Jadi awalnya tuh kita bikin dulu masalah frame. Frame. Ini kita bikin kan frame-nya itu tubular. Tubular itu sebetulnya konsep sasis. Ketika yang normal itu batang, kita rubah menjadi ruang. Oke. Gitu. Jadi kita pakainya pipa-pipa seperti ini. Itu sebagai alat perlindungan untuk si pembalapnya. Nah, dari situ kita berangkat kemudian memilih akan di kelas apa gitu unit ini. Gitu. Nah, kita sekarang kita pilih mesinnya yang 8 silinder. 8 silinder ya? 8 silinder ininya. Kita simpan di belakang, itu adalah maksudnya untuk kebutuhan center gravity. Center of gravity. Nah, center gravity-nya supaya pada saat jumping ataupun belok itu momennya tetap ada di tengah. Momennya tetap ada di tengah jadinya. Jadi gravitinya itu selalu di tengah. Keren. Nah, ini mesin tadi berapa? 8 silinder. 8 silinder ini berarti kan kenceng banget, bro. Iya, 8 silinder itu kapasitas mesinnya 5000 cc ya. 5000 cc, brother. 5000 cc. Kenceng banget. Lu bayangin jalan kenceng banget 5000 cc di off-road. Iya. Ampul-ampulan deh. Oke, terus ini yang bikin ini desain semua dari Fed sendiri. Sebetulnya kan kita konsultasi dulu dengan si kebutuhan si pembalapnya. Oh, gitu. Dia berkarakter seperti apa? Artinya dia sukanya jumping, dia sukanya belok, itu sebetulnya dikondisikan nanti ke dalam satu produk. Nah, seperti inilah kebetulan pembalapnya ini sukanya jumping. Dia bilang dia mau ngambil poinnya itu waktu jumping. Gimana kalau kita bikin mesinnya di belakang? Nah, jadi di mesin belakang nih jadinya ya, benar, gitu. Mesin belakangnya. Tapi ada mungkin nanti yang mesin di depan ada. Nah, itu tergantung si kebutuhan si pembalapnya. Dia berkarakter seperti apa, karena setiap pembalap tuh beda-beda karakternya. Oh gitu. Iya. Nah, terus Kang, ini bannya kalau dilihat nih kan bannya ada yang beda-beda tuh Kang. Ini maksudnya gimana tuh? Si profilnya, profil bannya kan. Kalau profil bannya sih, kalau yang ini sih sebetulnya kan ini yang MT. Mensiasati ketika waktu balapan itu kondisi jalannya basah. Gitu. Jadi kita mensiasati pakai bannya ini yang serinya yang Matrin. Jadi ya profilnya agak kasar gitu. Oke. Terus suspensi gimana? Nah, suspensi untuk yang depan kita pilih ini double wishbone. Double wishbone. Double wishbone itu dia mempunyai 2 sayap ininya ya, untuk menahan satu roda. Gitu. Jadi dia ada dua sayap. 2 sayap. Nah, untuk peredaman kita pakai juga coil overshock dengan bypass. Bypass itu lebih bekerja pada saat momen bebannya itu lebih ekstrim. Iya. Supaya peredamannya lebih bagus lah. Lebih bagus. Nah, untuk steering. Nah, steeringnya gimana tuh? Ini kan steering kita tetap pakainya karena dia double wishbone, kita pakai rack end. Cuma kita custom. Dia harus heavy duty karena peruntukannya kan untuk balap nih. Jadi steeringnya harus safety dan responsif. Jadi kita custom ininya, bracketnya tuh seperti kayak gini lah kita bikin. Kalau sampai dipikirin banget ya sampai. Iya. Luar biasa. Apa ya sebetulnya prestasi ya? Prestasi itu sebetulnya mengalahkan segalanya. Oke, kita masuk ke dalam kabin ya. Kira-kira ini apa aja nih, Kang?
yang bisa kita lihat nih. Jadi kalau interior cockpitnya sih sebetulnya sederhana gitu ya. Ini kan transmisinya otomatis. Ini ya? Ya, kita pakai otomatis lah, karena untuk event off-road sekarang tuh cukup mumpuni dengan otomatis pun. Dengan gitu. otomatis pun mumpuni. Jadi akhirnya interiornya kita bikin sederhana. Dari satu panel dia bisa membaca semua kinerja si engine-nya. Oke, ya, gitu. ya. Satu panel ini karena nggak dinyalain, dia akan nyala. Semua indikator ada dari di sini. situ, iya. Oke. Kalau ini bagian apa nih? Itu cut off itu fungsinya ketika ada insiden atau apa segala macam yang berhubungan dengan elektrikal, itu kan ada api. Nah, kita putus dari situ sebelum apinya merembet ke yang lain. Ditarik gitu. Diputar. Oh, diputar gini. Gitu. Jadi langsung mati semuanya. Iya. Kalau ini di kalau pas mobilnya pas kerontang gitu ya. Nah, salah satu yang pertama gitu? itu harus mati dulu. Oke. Nah, ini itu untuk starter. Starternya ini justru ignitionnya. Oh, ini ignitionnya. Jadi ini kontak. Ini ignition, itu starternya. Oh, oke. Brother, lihat nih brother ya, gua kontak nih ya. Kontak, ini nyala semua nih. Nah, displaynya di sini nih. Oke, ini displaynya nih 1130. Ini 1130 ya baterai. Ini pengisian. Oke, pengisian. Ya. Ini air 4. Ini temperatur. Ini temperatur. Oh, ini ini apa namanya, pressure. Ini pressure. Iya, angin. Oke, ini pressure angin. Ini air. Ini tuh yang throttle. Throttle-nya. RPM. Keren banget, sob. Keren. Oke, diputar balik lagi. Kalau ini buat startnya nanti ya. Startnya, iya. Zeng. Ini karena matic jadi pedalnya 2 ya. Nah, untuk interior juga sebetulnya kita fitting sesuai dengan postur si pembalapnya. Jadi kebutuhannya, kalau misalnya saya nih 180, kita fittingnya pasti nggak akan seperti ini gitu. Dikondisikan dengan si ridernya. Oke. Ini kursi navigatornya juga disesuaikan juga ya, sama ya? Dikondisikan. Jadi atas bawahnya. Dia kalau misalnya si co-drivernya ternyata 160 nih gitu. Dia nggak akan bisa ngeliat ke depan, jadi kursinya harus di-up sedikit supaya dia bisa lihat ke depan. Oke, sekarang kita lihat mesin deh. Yang tadi katanya 5.000 ini, wush, kipasnya aja ada berapa biji nih? 1, 2, 3. Iya. Ini gimana nih? Ini fungsinya untuk pendingin air. Ini kan di baliknya ini ada radiator. Ada double radiatornya 2 apa gimana nih, Bang? 1? 1. Oke. 1 cuma dikasih pendingin karena si karakter si mesinnya tuh temperaturnya tinggi, jadi harus pendinginan yang sempurna. Untuk yang ini, yang dalam. Mana? Ini pendingin oli. Oh, itu oli? Iya. Karena kebutuhan si mesin tuh oli dalam kondisi temperaturnya yang harus terjaga. Oh, gitu. Karena karakter oli begitu panas kan oli mengencer, sedangkan dia perlu yang medium lah gitu ya, kita pakai pendingin. Iya. Ini bagian ini radiator. Ini sebetulnya apa namanya, reservoir aja, reservoir pengisian dari radiator. Ini pakai Jack Daniels ngisinya. Kalau bisa nanti dia mintanya mahal jadi. Oke. Ini pengisian air radiator, terus kemudian agar tidak panas. Ini 5000 cc berarti ini kenapa dibungkus-bungkus begini nih, Kang? Itu kan bagian dari headernya knalpot ya. Panas. Oke. Nah, dia rentan lah dengan sesuatu yang menjadi percikan api. Oke. Makanya kita selalu kasih pelindung asbes supaya si panasnya itu hanya di dalam, nggak sampai keluar. Oke. Terus ini ban suspensi belakang nih. Nah, kalau yang belakang sistem suspensinya itu kita pakai rigid axle, masih solid axle. Di sini Kang, coba. Di sini suspensinya nih. Nah, ini kita masih pakai gardan kan. Jadi gardan sebetulnya lebih kuat yang gardan itu. Cuma dalam peredaman lebih bagus arm double wishbone. Cuma kan karakter si ridernya dia sukanya jumping. Jadi gitu jadi kemungkinan crack waktu dia mendarat kalau sama ini dikurangin. Oke. Ini Kang, kalau bikin begini berapa lama sih? Kalau full dengan
part yang udah ada semua udah terkumpul gitu. 2 bulan lah. 2 bulan, cepet banget. Gila, bikin mobil ini 2 bulan, cepet banget. Tapi syaratnya mungkin partnya udah ada ya? Udah ada. Nah, ngerakit kita start dengan part yang sudah tersedia semua. Ini di sketch dulu apa gimana? Iya. Di sketch dulu? Iya, kita bikin gambarnya dulu, kemudian kita tes ada aplikasinya untuk mengukur si stres pipanya. Ruangnya yang kita takutkan karena dia powernya kan besar, resikonya kalau terbalik itu kan tinggi. Nah, kita bikin ruangnya, kita uji tekan, uji tarik, yang mana yang kalah gitu. Ya, ini pipanya yang benar jadinya, ya, jangan jadi paralon dipakai. Pipanya kalau di toko material lah gitu ya, kita pilihnya pipa yang bersertifikasi. Ini ditekuk-tekuk sendiri atau ya, memang kita bending sendiri gitu. Si bagian-bagiannya kita bending sesuai kebutuhan, yang tidak ada beban terlalu berat, kita berani tekuk. Tapi kalau misalnya ada sampai R-nya kecil, kita nggak berani, pasti selalu dengan sambungan patah. Nah, untuk urusan apa namanya fuelnya nih, berapa liter sih nih? Kalau kapasitas tankinya sih cuma 40 liter. 40 liter? Karena kebutuhan di lapangannya juga, kita kan hanya bermain hanya sekitar 3 menit atau per lapnya gitu ya, per itu hanya sekitar segitu. Jadi ketika masuk leg berikutnya kita suplai lagi bahan bakarnya gitu. Oh gitu. Supaya beban mobilnya nggak terlalu berat juga, sama terutama ini eksplosifnya gitu. Oh, eksplosifnya. Dengan 40 liter udah cukup lah. Begitu ya, ketika kurang diisi lagi pit stop gitu ya. Masuk lagi. Ininya apa namanya? Ininya diesel kan? Bukan. Ini bensin. Ini bensin. Ya, karena ini kelasnya memang yang kelasnya para raja lah kali ya. Bensinnya premium apa? Ini pakai bensin khusus. Jadi bensin khusus tuh enggak juga. Jadi kalau pesawat itu masih punya ledakan. Kalau ini enggak. Jadi memang dia dibuat khusus tuh karena menghindari itu. Ketika ada masalah, dia letupannya hanya 1 kali aja, tidak menjadi api. Apa itu namanya, apa tuh? Kalau kita pakai sih VP ya, VP racing fuel jadinya memang. Brother, jadi ini nggak sembarang fuel atau bensin yang dipakai. Di sini dipakai yang memang eksplosifnya tidak besar gitu kan, ketika terjadi sesuatu, dan isinya juga cuma 40 liter. Jadi harus diisi lagi kalau memang kurang 1 lap begitu, isi lagi. Ya, gitu, leg berikutnya kita isi lagi, leg berikutnya isi lagi gitu. Ini kan banyak dipakai yang speed off-road begitu ya. Nah, ketika ini pemakaian berapa lama sih? Pemakaian untuk 1 track gitu langsung harus kalau masuk. Kalau si shocknya sih tetap ini yang kita pakai, cuma settingnya yang berbeda. Oh gitu. Jadi kalau misalnya si permukaan tracknya lebih banyak bambinya, kita siasati anginnya sama isi olinya sama spek pernya, itu yang kita ganti. Spek pernya karena kan ini memang profesional shock. Jadi dia bisa di repair, bisa di setting. Oke, ya. Kebutuhannya si lapangnya seperti apa gitu. Kalau memang yang benar-benar keriting lah permukaan jalannya, kita set ininya. Keriting, nggak ikal ya. Udah keriting. Oke, semuanya dari tubular. Tubular. Nah, tubular. Jadi konsep mobilnya memang tubular. Oke, iya. Kendaraan siapa? Ya, kalau biasanya yang make ini mobil ini. Jadi si ridernya tuh Pak Pawan Dalbo. Oh, Pawan Dalbo. Nah, cuma navigatornya mungkin dikondisiin sama kesiapan yang biasa ngedampingin aja. Oke. Ya. Nah, kalau ini bisa pesen langsung gitu loh. Gue pesen dong, atau bisa. Ini gue kasih model nih. Nah iya, jadi kita selalu awalnya seperti bikin rumah. Oh gitu. Nah, jadi kita bicara dengan arsiteknya seperti apa, kemudian kita baru bicara dengan sipilnya. Nah, habis berapa biasanya? Kalau budget relatif ya. Sekarang kita range minimalnya lah. Ya start price-nya 1,5 lah untuk kelas ini ya. Untuk kelas ini ya. Antara 1,5 sampai ke atas, bisa ke atas lah gitu lah ya. 1,5 miliar top
perawatan sendiri di sini. Nanti si kan ini yang punya. Ya, maintenance-nya dibalikkan lagi ke si rumah produksinya. Kemudian kita evaluasi apakah ada perubahan atau apakah harus seperti apa. Semuanya datangnya dari sini lagi gitu. Ini mobil ini sendiri nih udah berapa kali ikut balapan? Ini berapa kali ya? Saya lupa kalau track recordnya berapa. Tiap ada event, kalau lupa pokoknya tiap ada event berangkat lah gitu. Kalau lupa berarti sering, gitu loh. Kalau nggak pernah kan bilang, wah ini nggak pernah dipakai balapan. Juara? Kalau juara belum. Belum ya? Belum. Tapi di kontes. Justru. Juara, karena dia menang karena handmade. Oh ini iya benar. Iya, karena ini handmade-nya gitu. Mobil ini brother handmade, dibuat oleh House of Design di apa namanya, quality controlnya ada di Kang Anto, kan gitu kan? Ya. Kang Anto sendiri yang supervisi lah, kan gitu kan? Oke, kira-kira brother kalau memang berminat datang saja ke Fred House of Design Otomotif di Cimahi. Ya. Oke, Kang Anto, gue pengen cobain. Ayo. Nyalain aja deh. Ayo. Gue takut ke gas terloncat lagi Ayo, silakan. Oke, Kang Anto, gue yang starter ya. Kang Anto di sini dong sebelah, ntar gue ada apa-apa. Bingung lagi. Sik banget yang mobil Jack Daniels. Oke. Siap. Ini jadi awalnya kita kontak dulu. Oke, kita kontak dulu. Kita start ignition-nya, pencet ini starter. Injak rem juga? Injak rem. Injak rem ya. Wih, suaranya menggetarkan dada. Nah, loh. Tapi nyaman banget ya, walaupun suara di luar kencang. Di sini Silent ya? nggak terlalu kenceng gitu kan ya. Waktu balap juga kita pakai alat komunikasi sendiri. Oh, dia ada alat sendiri. Alat komunikasi sendiri. Manis banget. Enak kok. Brother, gue baru pertama duduk di mobil ini. Rasanya nyaman. Getarannya nggak terlalu berasa. Suara di belakang pun mesinnya nggak mengganggu. Ini oke banget nih mobil. Oke, brother. Kita matikan dulu ya. Sip. Thank you. Sampai ketemu lagi di review mobil berikutnya. Salam di atas roda.